أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa Surat TV rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih dalam agenda musabaqah hafalan Quran dan Hadis Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Al Saud rahimahullah yang ke-14 kali ini. Kita insyaallah akan wawancarai salah satu panitia dan juga penitera dari ajang MHQH, yakni Al-Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ustaz, gimana Ustaz kesan Ustaz terhadap perhelatan kita kali ini di MHQH Amir Sultan yang ke-14 kali ini Ustaz? Taib, tidak diragukan ya, acaranya luar biasa, ya pesertanya luar biasa juga, ada peningkatan yang luar biasa dari peserta yang mendaftar, lebih dari 1.000 orang, kemudian dipilih setiap cabang itu 30 orang saja karena memang waktu terbatas, dan yang terpilih ini luar biasa hasilnya. Jadi kalau saya di panitra yang hafalan 30 juz dan 15, itu rata-rata nilai mereka di atas 80 ke atas, ya. Jadi yang dipilih itu nilai yang kita ambil 96, yang masuk final itu nilai 96 sampai 100. Yang 100 tuh ada yang dapat 100, ada 2, 3 yang di 30. Ya, kemudian juga yang 15 gitu. Jadi rata-rata nilai mereka bagus-bagus. Tidak ada istilahnya yang di bawah 50 itu enggak ada. Kalau yang 15, kalau yang 30 Masya Allah itu hufaz mutkin Masya Allah. Secara khusus ya dari Sumatera Barat ada satu di cabang 30 juz dan juga ada satu cabang 15 juz. Ya, tapi bukan mereka tidak masuk final, bukan mereka nilainya cuman perbedaan tinggal 5,5 setengah gitu ya. Kalau masuk setengah itu masuk final gitu ya. Subhanallah. Ya, saya sebagai putra Sumatera Barat ya cukup bangga juga kalau ada Sumatera Barat yang maju ya. Kita lihat ya, cuman sedikit ada rasa kecewanya. Kita juga melihat dari Sumatera Barat yang ikut tuh sangat sedikit sekali ya, sedikit sekali ya. Mudah-mudahan ke depan Sumatera Barat lebih cepat lagi mengejar ketertinggalannya dari segi ini ya. Kita lihat di sebagian daerah itu ada yang menampilkan satu cabang untuk 30 juz tuh dari Banten, dari Jawa Barat tuh ada 4, ada 5 sebagian daerah. Luar biasa mereka, satu cabang ya. Tapi Sumatera Baratnya satu, dan juga di 15 juz juga satu orang. Belum belum terpilih menjadi final karena memang nilainya cukup tinggi yang diambil. Ya, mudah-mudahan kedepannya Sumatera Barat bisa ikut final dan bisa mendapat peluang untuk lebih luas lagi ikut dalam lomba ini. Sekarang sedikit ya Ustaz, posisi Ustaz sebagai seorang penitra Ustaz. Mungkin pemirsa di rumah nggak tahu sih apa itu penitra itu Ustaz. Bagaimana sih tugas dari penitra dalam ajang ini Ustaz? Kalau panitra itu pertama memanggil peserta, itu kemudian setelah dipanggil disuruh mengambil nomor, kemudian memberitahu nomor kepada hakim, dan kemudian setelah itu membuka di layar ayat yang akan dibaca oleh hakim. Jadi kita punya komputer ini adalah semacam adminnya kita, operatornya kita. Jadi nomor itu kita klik, dari nomor kita klik muncullah soal yang akan dibaca oleh para juri. Nah, juri dalam menyimak pun di layar masing-masing tampil Al-Quran yang sesuai dengan soal yang dipilih tadi. Nah, jadi juri pun melihat ayat yang dibaca itu. Dan kita sebagai operator memilihkan soal-soal dan gitu semua tuh kita yang menentukan untuk juri. Jadi kalau kita kacau gitu, bisa juri juga kacau kan gitu. Kalau salah pilih pencet gitu, bisa jurinya kok nggak kelihatan ayatnya mana gitu kan. Nah, itu juga tanggung jawab kita gitu. Jadi setelah itu nanti mengambil nilai dari para juri. Setelah kita ambil nilai dari para juri, kita catat berapa juri 1, berapa juri 2, 3. Jadi penilaiannya itu ada 50, 25, 25. Jadi 50 untuk hafalan, 25 untuk tajwid dan lain sebagainya, adab semacamnya. Ada 3 juri. Nah, masing-masing poin itu kita catat. Setelah itu kita jumlahkan. Jadi kalau kita hanya seperti itu. Kemudian nanti diurut
mana nilai tertinggi, kita baru setelah itu diserahkan ke hakim, para juri, untuk dipilih mana yang bisa ikut ke semifinal atau final, begitu, final. Tapi Ustaz tentu sangat teliti, harus teliti ya Ustaz kerjanya ya. Saya ngitung ulang-ulang, jangan sampai salah jumlah gitu. Ya, pertama dihitung dulu, diulang lagi, setelah dihitung diulang lagi, biar takut kan jangan terjadi kezaliman atau kesalahan di dalam menjumlahkan gitu. Baik, Ustaz. Dan beresiko. Nah, Gitu. Ustaz. Terakhir ya Ustaz, bagaimana sih, ada nggak Ustaz motivasi untuk teman-teman atau adik-adik di rumah melihat lomba MHQ ke-14 kali ini sangat banyak pesertanya, kabarnya sampai 1.000 Ustaz yang terima, bahkan nggak sampai 1.000 ya Ustaz ya. Nah sedikit Ustaz motivasi Ustaz untuk pemirsa di rumah, bagaimana kiat menghafal Quran, kemudian menghafal hadis, tidak hanya sekadar menghafal dan ikut perlombaan Ustaz, namun dijadikan untuk pedoman kehidupan kita sehari-hari. Fadhil Ustaz. Tentu ya perlombaan adalah sebagai motivasi ya, karena juga hadiahnya menggembirakan ya, hadiahnya cukup luar biasa yang diberikan kepada peserta tentunya. Tapi tujuan utama itu tidak bukan lombanya, adalah keutamaan dari menghafal Al-Quran itu sendiri ya, kemuliaan ya. Kami sebagai panitia dan dewan hakim saja ketika menyimak dibaca oleh para qori hafalnya yang menghafal ya, hafiz itu luar biasa rasanya, kita sendiri nikmat sekali, luar biasa, ke lapangan kenikmatan luar biasa ya. Apalagi bagi yang hafal gitu ya, kita mendengar ayat-ayat itu dibaca, rasa bahagia yang luar biasa gitu. Apalagi kalau seandainya qori'nya itu bacanya dari hati dan suaranya sangat merdu gitu ya, luar biasa gitu. Memang bahagia sekali rasanya. Kita hanya sebagai menikmati gitu. Apalagi orang itu sendiri yang dia memiliki hafalan itu, tentu suatu perasaan ketenangan yang akan didapat terhingga begitu. Apalagi pahala di akhirat bagi orang tua yang memotivasi anaknya untuk menghafal Quran. Kita melihat peserta-peserta yang kecil itu ada 14 tahun ya, sudah hafal 30 juz ya. Kemarin itu ada berapa orang? Ada 3 kalau nggak salah. Itu umur 14 tahun sudah hafal Al-Quran dengan mutkin. Saya merasakan kebahagiaan orang tua punya anak seperti itu. Tidak bisa digambarkan. Melihat anak bisa hafal Al-Quran, itu kekayaan yang membuat seseorang tua merasa terbalasi mungkin ya, kesulitan dalam mendidik anaknya gitu. Maka semoga para orang tua dapat memotivasi anak-anak mereka menjadi hafal Quran dan juga mengamalkannya tentunya, terutama lagi karena Al-Quran adalah kalamullah yang dengan membacanya saja kita sudah dapat pahala, mengamalkannya apalagi itu tersimpan di dalam dada ya, pasti Allah akan menjaga penghafal Al-Quran ya dari berbagai hal dan juga akan memberkahi umur keluarganya, anaknya dan seterusnya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian kali ini, dan tentunya kita ucapkan kepada Dr. Ali Musri Semjam Putra selamat bertugas juga Ustaz, insyaallah nanti untuk cabang MHQH 30 juz dan 15 juz putra yang akan dilaksanakan final pada kesempatan kali ini. Pemirsa rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah wawancara kita dengan salah satu penitia dan juga penitera Dr. Ali Musri Semjam Putra hafizallah ta'ala. Saksikan selalu Surau TV dalam agenda musabaqah hafalan Quran dan hadis Sultan bin Abdul Aziz Al Saud rahimahullah ta'ala yang ke-14. Dari Jakarta, Habibur Rahman melaporkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.